Pasutri Alisman dan Pipia, warga Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mereka memiliki 2 anak. Yang bungsu bernama Indra Septiarman, lahir September 1998. Awalnya Indra tumbuh normal, namun keadaan itu mulai berubah setelah ibunya meninggal ketika Indra duduk di kelas 1 SD. Indra dititipkan tinggal di rumah nenek dan kakeknya dari pihak ibu. Di rumah itu juga tinggal keluarga kakak ibunya. Sedangkan sang ayah Alisman yang sibuk bekerja sebagai sopir truk aspal curah tinggal di tempat lain. Alisman kemudian menikah lagi hingga 2 kali, namun kedua pernikahan itu berakhir dengan perceraian dan tanpa anak. Indra tidak betah tinggal di rumah nenek kakeknya. Dia juga tidak cocok dengan kakak ibunya dan suaminya. Sebab itu sejak kecil Indra lebih sering berada di luar rumah, bahkan memilih tidur di bangku kayu di emperan kedai orang. Pendidikannya berantakan hanya sampai kelas 3 SD. Sang ayah Alisman menyalahkan nenek kakek Indra yang menurutnya tidak membimbing dan mendidik Indra dengan baik. Alisman mengaku meski jarang bertemu Indra, dia rutin memberi uang kepada nenek Indra guna memenuhi kebutuhan Indra. Setiap kali Alisman menanyakan kondisi dan pendidikan Indra, si nenek selalu bilang Indra baik-baik saja dan bersekolah. Padahal kenyataannya Indra putus sekolah sejak kelas 3 SD. Karena sejak kecil hidup bebas tanpa bimbingan, tidur di emperan kedai, bergaul sesukanya dengan sembarang orang, Indra jadi rusak. Pada tahun 2013 di usia 15 tahun, Indra mencabuli anak kerabatnya. Akibatnya dia divonis 4 tahun dan dipenjara di lapas anak. Sekeluar dari lapas, Indra mulai bekerja serabutan. Dia sempat ikut bekerja dengan ayahnya, terkadang juga bekerja di kota Padang. Saat itu sang ayah Alisman tahu Indra memakai narkop. Alisman sering memarahi Indra sehingga Indra berhenti jadi pemakai. Menurut Alisman, jika dimarahi, Indra tidak melawan. Tapi Alisman juga mengaku dia tidak pernah benar-benar bersikap keras pada Indra karena menganggap Indra sudah besar. Namun menurut Alisman, Indra kemudian kembali memakai narkop jenis sabu sebab dia tinggal bareng sepupunya Heru Syahputra yang juga pemakai. Nah, karena narkop inilah kemudian Indra kembali terjerat masalah hukum. Hari itu Minggu pagi, 18 Desember 2016, Indra bertemu kenalannya Pandi di Simpang Jagung, Pariaman. Pandi menawarkan pada Indra membantu menjualkan 7 paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening. Kalau semua terjual, kau dapat 150.000 dan bonus 1 paket kecil sabu, kata Pandi. Indra setuju. Barang haram itu sempat disembunyikannya di halaman samping rumah dengan cara menimbunnya. Kemudian siangnya, dia bawa barang itu ke pasar Kayu Tanam. Di sana dia jual 1 paket kecil kepada seorang pria bernama Cuy seharga 200.000. Setelah itu Indra pulang ke rumah dan memakai sendiri 1 paket kecil sabu. Esoknya Senin pagi 19 Desember, Indra pergi ke lokasi pemandian yang berada di Jorong Air Mancur, Nagari Singgalang, Kabupaten Tanah Datar. Di sana dia bertemu kenalannya Acia dan menawarkan sabu. Acia membeli 1 paket kecil seharga 200.000, tapi Acia hanya membayar 150.000. Sisanya 50.000 kubayar nanti siang. Oke, jawab Indra yang lalu pergi ke rumah temannya Bonar di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Siangnya Indra menerima telepon dari Acia yang kembali memesan 2 paket kecil sabu. Antar ke pemandian di Jorong Air Mancur ya. Indra menyanggupi lalu meminjam sepeda motor Bonar yang tidak memiliki nomor polisi. Rute perjalanannya akan melewati padang panjang sebelum tiba di Jorong Air Mancur, Tanah Datar. Sementara itu, petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari warga ada seorang pemuda penjual sabu yang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi menuju Padang Panjang. Tim kepolisian segera bertindak, lalu mencegat dan menggeledah Indra. Mereka berhasil menemukan barang bukti beberapa paket kecil sabu dan perlengkapan untuk nyabu serta uang tunai 300.000. Indra mengaku dia mendapatkan sabu dari Pandi sebanyak 7 paket kecil untuk dijual. 2 paket sudah terjual, 1 paket saya pakai sendiri. Akibat perbuatannya, Indra kembali diseret ke pengadilan dan divonis 6 tahun penjara. Menurut majelis hakim, beberapa hal yang meringankan Indra yakni dia mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan, serta masih sangat muda 18 tahun dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya. Benarkah Indra Septiarman bertobat saat di penjara? Tidak, dia malah kabur dari penjara.
Orang-orang menganggap Indra Septiarman sakti. Mereka menjulukinya Indragon. In merupakan singkatan dari namanya Indra, sedangkan dragon berarti naga yang menggambarkan dirinya seorang preman, residivis pencabulan, dan narkoba. Meskipun jadi buronan, tampaknya Indra tenang-tenang saja. Dia tinggal di tengah masyarakat, beraktivitas seperti biasa, dilihat dan dikenali warga sekitar. Kerjanya serabutan, kadang jadi tukang pasang kabel listrik, kadang jadi kernet, kadang mencari durian di malam hari. Indra tinggal dengan sepupunya Heru Syahputra di kedai kopi pamannya Jailani alias Dani dan terkadang bantu-bantu di sana. Nah, jika dua pemakai sabu yakni Indra dan Heru bertemu tiap hari, yang muncul akhirnya ide-ide buruk. Mereka sepakat mencuri mesin pompa air milik SMPN 1 Kayu Tanam. Demikianlah pada Rabu 4 September 2024 pukul 8:30 malam, Indra dan Heru memanjat pagar SMPN 1 Kayu Tanam masuk ke pekarangan sekolah dengan membawa tang dan obeng. Mereka bongkar pintu toilet dan berhasil mencuri 4 pompa air. Keempat pompa air itu mereka simpan di kedai milik Jailani. Kemudian Indra, Heru, juga si paman Jailani yang ternyata juga punya otak kriminal menjual pompa curian itu. Hasilnya mereka bagi bertiga. Indra mendapat Rp60.000, si sepupu Heru Rp50.000 dan si paman Jailani Rp40.000. 2 hari setelah mencuri pompa air milik SMPN 1 Kayu Tanam, pada Jumat 6 September menjelang pukul 6 sore, Jailani, Indra, dan 2 pria lainnya bernama Pak Men dan Randi sedang berada di kedai milik Jailani. Kedai itu terletak di pinggir jalan raya Padang Bukit Tinggi, Kayu Tanam, Padang Pariaman. Di sana laki-laki sering ngumpul, ngopi, dan main kartu. Kebetulan saat itu Nia Kurniasari, seorang remaja penjual gorengan, lewat di dekat kedai. Randi memanggil Nia. Kemudian Jailani, Pak Men, dan Indra ikut menghampiri. Mereka makan gorengan di pinggir jalan. Usai makan, Jailani membayar gorengan dan Nia pun pergi dengan berjalan kaki membawa gorengannya yang ditaruh di dalam nampan menuju rumahnya. Sementara itu Jailani, Indra, dan Randi kembali duduk di kedai. Tak lama kemudian, Heru Syahputra datang bergabung. Indra lalu beranjak menuju ke belakang kedai, mengambil dan mengantongi beberapa potong tali rafia. Lantas dia keluar kedai, melihat ke arah Nia berjalan. "Hei, Kama Angtu, kemana kau? Hari hujan," teriak si paman Jailani. "Ndak ada do, nggak ada kok," jawab Indra. Tapi kemudian dia melangkah pergi menuju ke arah Nia. Suasana senja di tengah gerimis, sepi. Di benak Indra ada rencana buruk. Dia tahu arah rumah Nia dan dia paham kawasan sekeliling yang penuh pohon dan semak sebab ayah Indra memiliki kebun di sana dan dia sering mencari durian di kebun itu. Indra bergegas mencari jalan pintas sebab dia ingin mencegat Nia. Setiba di lokasi yang tepat, dia bersembunyi di balik pohon menunggu Nia lewat. Begitu Nia lewat, Indra langsung keluar dari persembunyiannya tepat di depan Nia. Nia kaget. Tapi Indra diam saja, melangkah terus, pura-pura melanjutkan perjalanan berlawanan arah dengan Nia. Sekitar 1 meter, Indra tiba-tiba berbalik arah, mempercepat langkah menuju Nia dan langsung membekap mulut dan hidung remaja itu dari belakang. Nia yang terkejut meronta-ronta. Indra menyeret Nia masuk ke semak-semak. Nia terus melawan, menyikut Indra yang langsung menonjok wajah Nia berkali-kali. "Sakit bang," rintih Nia. Tapi Indra tidak peduli. Dia piting dan cekik leher Nia sekuat tenaga. Dia tonjok kepalanya berulang-ulang lalu membekapnya selama 6 menit hingga Nia terkulai tidak berdaya. Buru-buru Indra mengambil nampan dan gorengan Nia yang berserakan di jalan dan membuangnya ke semak-semak agar tidak ada orang yang melihat. Pemuda itu kemudian mengikat kedua tangan Nia ke belakang dengan potongan tali rafia yang tadi disimpannya di kantong celana, juga mengikat kedua kaki Nia. Melihat Nia masih bergerak, kesabaran Indra habis. Dia jerat leher Nia dengan potongan tali selama 15 menit hingga Nia tidak bergerak lagi. Setelah itu dia panggul Nia menuju ke arah perbukitan, lalu lanjut menyeretnya ke arah makam suku Koto. Indra menyandarkan Nia di pendopo, membuka ikatan, dan memperkos Nia. 3 kali dia coba tapi gagal, hingga keempat kalinya baru berhasil. Untuk menghilangkan jejak, Indra berusaha membersihkan cairannya yang tertinggal di tubuh Nia. Kemudian dia kembali mengikat Nia dan menyeretnya menuju dasar tebing. Dia lepas celana panjang dan celana dalam Nia lalu membuangnya ke aliran air irigasi.
Setelah itu dia hanyutkan Nia agar terbawa arus air ke lokasi kuburan yang telah direncanakannya. Setiba di tempat yang diinginkannya, Indra mengangkat jasad Nia dari air dan meninggalkannya begitu saja, sementara dia pergi mencari cangkul di sekitar kawasan kebun. Karena tidak mendapatkan cangkul, dia kembali ke tempat jasad lalu menyeretnya ke arah perbukitan. Di sebuah lokasi dia berhenti. Lokasi itu adalah kebun milik ayahnya yang jaraknya hanya 500 meter dari rumah Nia. Setelah menemukan cangkul di areal kebun, dia mencangkul tanah hingga membentuk lubang sedalam 70 cm dan lebar 50 cm. Kemudian dia buka ikatan Nia dan melepas pakaian Nia yang tersisa, lalu memasukkan jasad ke lubang dan menimbunnya dengan tanah dan dedaunan. Setelah itu, Indra menghanyutkan sisa pakaian Nia di aliran air irigasi dan membuang cangkul di samping aliran irigasi untuk menghilangkan jejak. Aksinya tuntas sudah. Dia kembali ke kedai pamannya Jailani, mengganti pakaiannya yang kotor sebelum membuangnya ke selokan di depan kedai. Selanjutnya, Indra alias Indragon tidur di kedai pamannya. Asril dan Eli Marlina adalah orang tua Nia Kurniasari. Mereka memiliki 4 anak dan Nia adalah anak kedua. Sejak awal pernikahan, hidup keluarga Asril susah. Tinggal di pondok berdinding papan tanpa aliran listrik. Ada yang bilang Asril guru silat, ada juga yang bilang tukang pijat. Sedangkan Eli sehari-hari berjualan pulsa. Meski hidup susah, anak-anak tetap sekolah. Termasuk Nia yang tidak pernah gengsi. Sejak SMP sambil bersekolah, dia juga menjual gorengan demi membantu perekonomian keluarga. Suatu hari sang ayah Asril mendapat rejeki nomplok dari keponakan yang mengiriminya uang 10 juta. Uang itu kemudian dipergunakan Asril untuk memasang listrik PLN di rumah, juga untuk membeli kambing guna diternakan agar bisa membantu keuangan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak. Namun terjadi perselisihan dengan sang istri Eli yang kemudian menjual kambing-kambing itu tanpa seizin Asril. Marah dengan sikap Eli, Asril menjatuhkan talak 1. Sejak saat itu mereka berpisah dan Asril lebih banyak berada di luar daerah. Meski demikian, Asril tetap bertanggung jawab. Dia rutin mengirimkan uang setiap minggu kepada Eli untuk biaya hidup Eli dan anak-anak. Perpisahan orang tuanya tidak membuat Nia sedih. Dia tetap menjalankan aktivitasnya. Nia yang pandai silat lulus dari Institut Nasional Safi'i atau INS Kayu Tanam. Dia bercita-cita bekerja kantoran, sebab itu dia bertekad untuk kuliah. Kebetulan ada yang membantu Nia uang 1,5 juta untuk biaya masuk kuliah. Jumlah itu tentunya belum cukup, namun hal itulah yang memicu semangat Nia untuk mengumpulkan uang agar dia bisa kuliah. Nia semakin giat berjualan gorengan. Setiap hari berangkat pukul 3 sore dan pulang pukul 6:30 malam. Gorengan yang dijualnya itu bikinan tetangga. Dan setiap harinya setelah bagi hasil dengan si pemilik gorengan, Nia mendapatkan kurang lebih Rp40.000. Pada Jumat 6 September 2024, seperti biasa Nia pergi menjual gorengan. Namun ditunggu-tunggu dia tidak pulang juga padahal sudah pukul 7 malam. Keluarganya jadi gelisah, terutama sang ibu Eli. Bersama Rini, kakak Nia, Eli mencari-cari Nia hingga ke SPBU. Karyawan SPBU bilang Nia sudah pulang sejak tadi. Karena gagal menemukan Nia, Eli memberitahu Yahya, paman Nia, agar membantu mencari Nia. Seorang tetangga mengatakan tadi dia lihat Nia berjalan melewati rumahnya. Hilangnya Nia disampaikan ke warga yang kemudian bersama-sama mencari Nia. Mereka menduga Nia digondol makhluk halus. Esoknya Sabtu 7 September pukul 9 pagi, ada warga yang menemukan barang-barang milik Nia berserakan dalam posisi terpisah, termasuk payung, sebelah sandal, uang, jilbab, dan gorengannya. Mendengar kabar itu, sang paman Yahya dan warga melanjutkan pencarian ke lahan kosong sambil memanggil-manggil nama Nia. Sekitar pukul 2 siang ditemukan pasangan sandal Nia. Yahya kemudian menghubungi orang pintar dan mencari tahu di mana keberadaan Nia. Cari di tanah pandam pekuburan suku Sikumbang dan di rumah gubuk kosong, kata si orang pintar. Pencarian kembali dilakukan tapi lagi-lagi tanpa hasil. Esok pagi Minggu 8 September, Yahya dan Eli memutuskan datang ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Nia. Polisi menyuruh mereka menunggu, dan untuk sementara polisi menyebarkan foto Nia kepada masyarakat.
Yahya dan warga lainnya kemudian melanjutkan pencarian Nia dengan bantuan tim SAR. Sekitar pukul 4 sore, seorang anak kecil menemukan ikat rambut Nia di tanah pekuburan. Lalu ikat rambut tersebut diberikan kepada tim SAR atau Basarnas. Di lokasi itu kemudian ditemukan timbunan tanah yang di atasnya ditutupi dedaunan. Ketika timbunan itu digali, tim SAR atau Basarnas dan warga syok menemukan jasad Nia tanpa busana. Polisi segera diberitahu dan tiba di TKP. Jasad Nia dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Hasil otopsi menunjukkan Nia tewas dicekik dan di tubuhnya ditemukan sperma. Diduga Nia diperkos. Warga Kayu Tanam gempar. Berita tentang ditemukannya jasad Nia, si gadis penjual gorengan, viral. Dan berita itu juga didengar Jailani dan Heru. Si paman Jailani curiga Indra ada hubungannya dengan tewasnya Nia. Apalagi menurut si sepupu Heru, pada malam hilangnya Nia, Indra tidur gelisah. Heru juga heran melihat di badan Indra ada bekas goresan kuku. Ketika si paman Jailani menanyakan perihal Nia, Indra langsung membantah. Meski demikian, Jailani tetap curiga pada Indra, sebab pada hari hilangnya Nia, Indra keluar dari kedai berjalan mengikuti arah Nia. Sementara itu, polisi melakukan investigasi dan mendapat informasi dari saksi mata yang melihat pada hari hilangnya Nia, Indra membuntuti remaja itu. Pada Minggu 8 September, polisi kenalan Jailani menghubungi Jailani dan mengatakan Indra diduga terlibat pembunuhan Nia. Si polisi minta Jailani memantau keberadaan Indra dan nanti mereka akan datang. Nah, sebelum polisi datang, Jailani bergegas mendatangi Indra yang berada di rumah temannya Rodi. "Di mana Indra?" tanya Jailani pada Rodi. "Di musola, di belakang rumah," jawab Rodi. Begitu bertemu Indra, Jailani langsung bertanya, "Apa benar kau membunuh Nia?" Lagi-lagi Indra membantah. "Kau dicari polisi," kata Jailani, lalu menyuruh Indra segera melarikan diri ke kota Padang dengan dibekali upah kerja 220.000 dari Rodi. Si paman Jailani kemudian kembali ke kedainya dan di sana sudah menunggu polisi kenalannya. Mereka minta diantar ke tempat Indra. Jailani menurut dan membawa polisi ke rumah Rodi, tapi Indra sudah tidak ada di sana. Polisi memburu Indra Septiarman alias Indragon. Keluarga Indra khawatir kaburnya Indra akan membuat situasi memanas dan bisa-bisa Indra diamuk massa. Suryati, tante Indra, sambil menangis mengimbau agar Indra menyerahkan diri. Jika memang terbukti bersalah, biarlah hukum yang bicara, daripada dihakimi massa. Kembalilah Indra, pulang ke rumah. Jika takut menyerahkan diri sendiri, biar tante yang menemani. Sementara itu, untuk menghindari perburuan polisi, Indragon tidak kabur ke kota Padang, melainkan melarikan diri ke hutan-hutan lebat dan perbukitan. Setiap disergap polisi, Indra berhasil lolos. Pertama, ketika hujan deras, dia masuk hutan dan lolos dari penyergapan. 2 hari kemudian lagi-lagi Indra lolos dari penyergapan polisi. Pemuda itu terus berpindah tempat dari satu nagari ke nagari lainnya. Di hari ke-9, Indra kembali lolos dari sergapan polisi. Hingga di hari ke-11, atas laporan warga, polisi berhasil meringkus Indra yang bersembunyi di loteng sebuah rumah warga yang kosong. Rumah kosong itu ternyata berlokasi tidak terlalu jauh dari kedai milik si paman Jailani. Warga yang ikut heboh saat penangkapan sempat marah dan berteriak-teriak agar polisi menembak saja Indra. Dalam foto yang beredar di media online, setelah ditangkap wajah Indra tampak bengkak babak belur. Kepada polisi, Indra sempat berkelit dan mengatakan ada seorang pria misterius bernama Singgih asal Jawa yang terlibat pembunuhan Nia. Namun akhirnya dia mengaku seorang diri memperkos dan membunuh Nia. Tapi keluarga Nia menduga Indra bukan pelaku tunggal, sebabnya jarak TKP pembunuhan dan lokasi kuburan jasad cukup jauh. Medan yang dilalui tidak mudah dan sulit dilakukan satu orang. Sempat diduga Heru Syahputra, sepupu Indra, ikut terlibat. Namun Heru membantah dan menegaskan dirinya tidak ada hubungannya dengan tewasnya Nia. Sementara itu pihak Polres Padang Pariaman menetapkan tersangka lainnya, yakni si paman Jailani karena membantu Indra melarikan diri, juga membantu Indra selama di persembunyian. Hal itu yang antara lain membuat polisi kesulitan menangkap Indra dan baru 11 hari kemudian berhasil meringkusnya.
Tapi Jailani tidak ditahan dan hanya dikenakan pasal 221 atas tindakan menghambat proses penyidikan dengan ancaman kurungan 9 bulan penjara. Ini berdasarkan peraturan undang-undang bahwa tindak pidana di bawah 5 tahun tidak dipenjara, jelas pihak Polres Padang Pariaman. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Pariaman dan Indra menyampaikan pengakuan mengejutkan. Begini ceritanya. Indra mengaku pertama kali bertemu Nia pada Agustus 2024. Saat itu dia dan si paman Jailani sedang membeli gorengan Nia. Jarang sekarang anak gadis jualan gorengan, kata Indra pada Nia. Nia lalu menjawab, aku jualan gorengan untuk mencukupi biaya masuk kuliah. Selanjutnya menurut Indra, dia kembali membeli gorengan Nia di awal September 2024. Saat itu Indra kembali menanyakan kepada Nia berapa biaya masuk kuliah. Nia mengatakan biayanya besar. Indra kemudian menawarkan kerjasama agar Nia bisa mendapatkan uang. Tolong simpan sabu punya abang. Nia langsung menolak sebab dia takut ketahuan orang. Indra meyakinkan tidak akan ketahuan jika Nia tidak memberitahu siapapun. Indra berjanji akan memberikan Nia upah 7 juta rupiah jika mampu membantu menyembunyikan sabu. Akhirnya Nia setuju. Demikianlah menurut pengakuan Indra di persidangan, dia memberikan sabu seberat 1,5 kilogram kepada Nia untuk disembunyikan. 2 hari kemudian Indra kembali bertemu Nia dan membeli gorengannya lalu bertanya, ada orang yang tahu tentang sabu itu? Nia mengatakan tidak ada yang tahu sebab sabu dia tanam di bawah pohon pisang di belakang rumah. Selanjutnya ketika bertemu Nia keempat kalinya, Indra bilang akan mengambil sabu itu. Indra minta Nia menaruh bungkusan sabu itu di tepi jalan di depan rumah Nia agar dia bisa mengambilnya. Nia mengiyakan. Tapi ketika Indra datang, dia tidak menemukan sabu itu. Ketika bertemu Nia, Indra menanyakan perihal barang haram itu. Nia menjawab, sabunya hilang bang. Indra tidak terima. Dia cari sendiri sabu itu di bawah pohon pisang di belakang rumah Nia, tapi tidak ada. Panik, Indra mendesak Nia, cari sabu itu sampai dapat, pemiliknya sudah memintanya padaku. Tapi Nia berkali-kali bilang dia tidak tahu dan sabunya sudah hilang. Mendengar jawaban Nia, Indra kecewa dan geram. Ketika Indra kembali bertemu Nia yang sedang menjual gorengan di depan kedai si paman Jailani, dia ingat tentang sabu itu dan semakin marah pada Nia. Nah saat itulah dia ambil tali rafia, lalu mengikuti Nia, dan mencegatnya di tempat sepi. Demi melampiaskan amarahnya karena Nia telah menghilangkan sabu miliknya, Indra menyerang, memperkos, dan membunuh Nia. Demikian kurang lebih pengakuan Indra di persidangan. Pengakuan Indra tersebut mengundang reaksi keras dari Asril, ayah Nia, kepada publik. Nia Kurniasari itu anak kandung saya. Saya yang membesarkan dari kecil. Dari macam mana kami kehidupan menyewa-nyewa rumah orang. Di bukit di sana saya sewa, kemana-mana anak saya bawa untuk mencari sesuap nasi. Dilemparnya anak saya, dibanting-bantingnya, diseretnya dalam air, dibuangnya kayak gini. Ini lebih keji dari binatang. Bukannya hidup-hidup, difitnahnya anak saya lagi. Dibilangnya pula anak saya menitipkan sabu-sabu sebanyak 1,5 kilo. Dari mana sabu-sabu itu? Siapa saksinya? Saya memohon kepada Pak Hakim dengan Pak Jasa, tolong hukum dia setimpalnya dengan seberat-beratnya. Hukumnya ya hukum mati dia. Majelis hakim menyatakan Indra yang sadis dan tidak berperi kemanusiaan itu menyampaikan pengakuan yang tidak meyakinkan dan berbelit-belit. Menurut majelis hakim, Indra tidak hanya memperkos, tapi juga telah menghilangkan nyawa Nia Kurniasari. Selama 10 tahun terakhir, Indra telah melakukan berbagai aksi pidana, termasuk pencabulan, narkoba, dan pencurian. Keluarga korban juga tidak memberi maaf kepada Indra. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Sebab itu, majelis hakim menjatuhkan vonis mati pada Indra Septiarman alias Indragon. Hukuman mati Indra disambut gembira keluarga korban Nia Kurniasari dan warga Kayu Tanam. Keluarga Indra sendiri juga menyetujui vonis mati itu. Seorang kerabat mengatakan kakak Indra yang bekerja di Pekanbaru berharap Indra mati di penjara. Sedangkan si sepupu Heru mengatakan sebaiknya Indra dihukum mati. Peristiwa tragis yang menimpa Nia viral dan mengundang banyak simpati dari berbagai kalangan masyarakat.
Bantuan dan donasi untuk keluarga Nia datang tanpa henti. Total donasi spontan dari masyarakat sebagai bentuk simpati mencapai 500 juta. Dana tersebut antara lain digunakan untuk membangun rumah baru yang kini telah ditempati keluarga Nia, membangun musola, membeli sepeda motor, membiayai pendidikan adik Nia, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Nia. Selain itu, ada pula santunan sejumlah 42 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang kabarnya juga akan memfasilitasi pendidikan dua adik Nia. Eli Marlina, ibu Nia, sempat dihujat netizen karena beredar kabar dirinya menikah lagi dengan Brondong. Kabar itu dibantah pihak keluarga yang menegaskan video dan foto yang menampilkan Eli berpakaian pengantin bersanding dengan seorang pemuda hanyalah konten semata untuk keperluan endorsement pre-wedding. Sang ibu Eli kini berpenampilan lebih baik, termasuk giginya yang dulu ompong sekarang telah rapi dipermak. Semoga Nia Kurniasari damai di sana. Film tentang kisah hidup Nia tengah digarap dengan sutradara Aditya Gumai dan rencananya akan tayang bulan November 2025. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.